Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat sehat serta barokah umur, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat dan mensyukuri atas nikmat yang sudah diberikannya. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, kisah ini diambil dari Syekh Husna Syarif, seorang ulama besar di Mesir. Beliau bercerita tentang seorang terbelit banyak hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Namun, sebelum saya lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini bersama-sama dengan cara menekan tombol subscribe dan like di bawah video ini, agar Anda tidak ketinggalan dari sajian-sajian kami berikutnya. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, dulunya dia adalah orang yang sangat kaya raya, namun jatuh bangkrut sampai terbelit hutang sana-sini. Setiap hari rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang. Akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya dan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya kebangkrutannya dan sudah banyak hutang, sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun berhasil meminjam hutang lalu pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Uang itu segera dibayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya, sampai uang 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya, hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar mendatangi rumah si miskin dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih dia menjawab, "Demi Allah, saya sedang tak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar. Tapi sungguh saya terus berusaha untuk melunasi." Saudagar merasa geram, lalu mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lalu dia menjawab, "Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya akan langsung kembali untuk menjalani hukuman penjara." Hakim meragukannya. "Bagaimana mungkin? Apa jaminannya kau akan kembali besok?" Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminanku. Wahai Tuan Hakim, bersaksilah untukku jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sang hakim tersentak diam. Ia sadar
betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin bohong. Hakim berfikir sejenak lalu memilih untuk percaya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukuman pun ditunda sampai besok. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Istrinya bertanya, "Kok sekarang engkau bisa bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminanku," jawabnya. Air hangat menetes dari mata istrinya seraya ia berkata pada suaminya, "Jika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta dan ketulusan yang mendalam hingga mereka tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil nama si miskin seraya berkata, "Hai fulan, jika telah terbit fajar, pergilah ke tempat alim fulan. Sampaikan salamku padanya dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika alim itu tidak percaya, maka sampaikan dua bukti ini. Pertama, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca salawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan salawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan salawatnya." Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu setelah subuh ia pergi menuju rumah sang alim dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu si miskin menyampaikan mimpinya. "Wahai Tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan salam untukmu dan minta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku." Alim bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu?" Kata baginda Nabi, "Di malam pertama engkau telah bersolawat sebanyak 1000 kali, dan di malam kedua Anda tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan solawat yang telah Anda baca." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hitungan solawat Anda telah sempurna dan solawat Anda telah diterima olehnya. Mendengar itu, alim itu spontan menangis karena berita gembira solawatnya diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alim tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Dengan dana itu si miskin langsung bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di pengadilan, si hakim bangkit dari kursinya menyambut si miskin seakan sudah rindu. Dengan senyum lebar sang hakim memanggilnya seraya berkata, "Kemarilah, berkat kamu aku mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutangmu." Belum juga hakim selesai bicara, tiba-tiba ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah.
Beliau berkata kepadaku, jika aku merelakan hutangku, maka kelak di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merelakan segala tanggunganku. Dan ini uang 500 dinar hadiah untuk anda dan hutangmu lunas. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya serta ucapkan salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Al-Ahzab 56. Semoga kisah di atas menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih dan Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun alangkah baiknya jika komen anda adalah solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu diakui sebagai umatnya dan pantas mendapat berkah dan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.